Mas Maulana Miraj dari kelas 11 IPS 4 dan ini dia anggota yang lainnya. Saya Rian Putra Ananda dari 11 IPS 4. Saya Sanin Nolisan dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Laurentius Monro dari kelas 11 IPS 4. Saya Putri Rahma Padilla dari 11 IPS 4. Saya Elsa Nur Aini dari kelas IPS 4. Saya Suci Nur Aini dari kelas 11 IPS 4. Pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi sangat menentu dalam pertahanan negara. Ancaman ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ancaman internal. Ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Dan yang kedua, ancaman eksternal. Ancaman eksternal dalam berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri hingga tidak tergantung impor dari luar negeri. 3. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 4. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. 1. Inflasi. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Misalnya dulu jajan Rp500 sudah dapat banyak, tetapi sekarang Rp500 hanya mendapatkan satu jajanan saja. Inflasi yang terjadi di suatu negara ini bisa menyebabkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Nilai uang yang menurun menyebabkan daya beli masyarakat jadi lebih rendah karena masyarakat yang mampu membeli. 2. Meningkatnya angka pengangguran. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi juga ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran di suatu negara. Angka pengangguran yang tinggi membuat angka kriminalitas juga semakin meningkat sehingga masyarakat merasa tak aman. Selain itu, tingginya angka pengangguran di suatu negara juga dapat berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan. Pengangguran bisa terjadi karena sumber daya manusia yang tidak memenuhi kualifikasi terhadap suatu pekerjaan. Pengangguran juga bisa terjadi karena jumlah angka kerja yang tidak seimbang melakukan pekerjaan yang banyak. Ketergantungan dengan barang impor. Ketergantungan masyarakat dengan barang impor yang cukup tinggi menjadi ancaman ekonomi bagi Indonesia. Semakin banyak barang yang diimpor, maka akan mengganggu stok barang dan penjualan produk-produk di dalam negeri. Sebenarnya kegiatan impor produk dari luar negeri diperbolehkan jika stok dalam negeri berkurang dan butuh waktu produksi yang lama. Namun ketika produk dalam negeri sudah tersedia dengan kualitas cukup, maka impor harus segera dihentikan. Oleh karena itu, pengoptimalan bahan baku yang ada di dalam negeri perlu sehingga tidak oleh karena itu, pengoptimalan bahan baku yang ada di dalam negeri perlu ditingkatkan sehingga tidak tergantung pada impor. 5. Banyaknya utang negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki cukup banyak utang dengan negara lain. Memiliki utang yang cukup tinggi, ini bisa mengakibatkan permasalahan ekonomi, seperti nilai mata uang yang terus turun. Utang negara yang banyak
memberikan ancaman ekonomi. Pendapatan negara harus dialokasikan untuk membayar utang. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya perbaikan, maka ekonomi di Indonesia bisa berpotensi semakin melemah. Dua, ancaman militer. Ancaman non-militer merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis ancaman militer, mana tidak ada sifat serta bentuk yang tidak terlihat secara kasat mata. Meskipun begitu, ancaman non-militer tidak kalah membahayakan, bahkan bisa saja lebih berbahaya dari ancaman militer. Beberapa yang termasuk dalam jenis ancaman ini diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, kesehatan umum. Sasaran ancaman: negara, bangsa, pemerintah, masyarakat, individu, wilayah. Wah, tasnya bagus banget. Tasnya keren banget. Enggak kok, ini aku beli di toko pas liburan kemarin di Bandung. Wah, produk lokal ya, bagus juga ternyata. Iya, pas aku lihat juga langsung tertarik pengen beli. Harganya berapa Put? Biasanya sih produk lokal lumayan ya. Enggak kok, cuma 500.000 doang. Wah, segitu mah mahal dong, nggak cuma tas doang. Iya, aku setengah juta mah udah mahal banget. Coba kalau beli bisa gitu. Bener, pasti lebih murah soalnya produknya buatan luar negeri. Iya benar juga ya, pasti di Shopee lebih banyak produk luar negeri yang lebih murah daripada produk lokal. Ada guru. Duduk ada guru. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai ancaman. Baik, Bapak akan menjelaskan pengertian dan beberapa jenisnya. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu, ada juga jenis-jenis ancaman. Secara umum, ancaman dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisir. Contohnya adalah agresi militer oleh warga negara lain. Lalu yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik yang berbeda jenis dengan ancaman militer, di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat. Meski begitu, ancaman non-militer tak kalah membahayakan, bahkan bisa saja lebih berbahaya dari ancaman militer. Contohnya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Pak, saya mau bertanya, kalau misalnya ada contoh tentang di bidang ekonomi, seperti apa ya? Pertanyaan bagus, Sani. Contoh ancaman di bidang ekonomi, misalkan perdagangan sebuah negara kalah oleh negara lain. Jadi, warga sebuah negara lebih memilih produk luar negeri. Baiklah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian kelompok. Bapak akan mengirimkan nama-nama dan kelompoknya kepada Dimas. Dimas, tolong tuliskan di depan. Baik, Pak.
Jadi kita sekarang mau ngerjain apa? Ya, terus kita ngapain? Gimana kalau bagi-bagi tugas aja? Boleh sih, soalnya kan tugasnya juga lumayan banyak ya. Kita harus ngerjain presentasi sama bikin contoh video. Kemarin aku ngerjain materinya. Ya udah sih, langsung presentasi aja. Boleh, terus nanti kita bikin langsung aja satu videonya. Iya boleh. Putri sama Rian belum datang ya? Katanya mau kesini. Oh iya, Putri katanya gak bisa datang soalnya lagi sakit. Saat udah beres sholat, lanjut bikin contoh video yuk. Boleh sih. Soalnya kan masih banyak yang harus dikerjain. Tapi kayaknya ini masih belum pada datang. Soalnya ada yang belum bisa datang. Kalau yang ada dulu takutnya ngaruh ke nilai. Ya bakal sih kayaknya kalau kita ngomong dulu. Coba aja dulu aja. Sorry ya gue telat, macet di jalannya sama ada urusan. Oh iya ya, nggak apa-apa. Toh kamu kan datang juga. Kemarin aku beli sepatu loh di mall, bagus banget, harganya juga murah. Wah, beneran. Mana lihat tuh? Ini bagus banget kan? Wih, bagus banget. Berapaan tuh? Murah kok, kemarin aku beli cuma 200.000, sama aku juga beli tas katanya impor, bahannya juga bagus dan murah lagi. Wah, murah banget ya. Iya ya, kok bisa murah banget gitu? Betul Lim, soalnya kan produk lokal pasti mahal-mahal. Ada sih yang murah tapi kan jelek kualitasnya. Iya ya, gak cuma produknya aja yang promosi Indonesia, tapi juga pasarnya menguasai luar negeri. Ya juga ya, mau di Tasik kebanyakan pemiliknya orang Cina, sedangkan untuk pegawainya kebanyakan orang lokal. Kalau yang kalian ngomong itu bisa dijadiin contoh video gak sih? Soalnya kan itu masuk ancaman di bidang ekonomi. Bener Lim, kita kan baru bikin satu video, harusnya kan 2. Iya, ayo kita syuting aja biar cepat beres. Yuk. Ayo Mbak, Mas, ini lihat-lihat kembalinya. Yang ini berapa ya Mas? Yang ini 600 aja, murah kok. Ih mahal banget, bisa kurang nggak? Padahal masih bagus, murah lagi. Ah saya mau maaf, saya mau cari di tempat lain aja. Ini udah mulai jual aja, bagus kok. Maaf Mas, nggak bisa, kecuali kalau beli 2 bisa dapat diskon. Iya. Ayo silakan dibeli Mbak, mau beli barang apa ya? Lemari ini harganya berapa ya Mas? Oh, lemari ini ya. Murah kok Mbak, cuma 300 ribuan aja. Wah, kok murah ya, di toko sebelah harganya lemari doang 600.000. Iya Mbak, betul sekali. Ini juga nggak cuma murah, tapi barangnya juga berkualitas banget. Soalnya bisa tahan lama. Baik Mas, saya mau ambil ini. Iya. Pembayarannya sebelah sini ya Mbak. Baik Mas. Terima kasih Mbak. Asik, untuk nomornya ada lagi nggak ya? Kalau untuk sekarang nggak bisa, soalnya stoknya udah habis. Mungkin Mas bisa datang lagi ke sini minggu depan.
Wah ya, keren banget, bagus lagi. Iya ya, bagus banget. Terima kasih. Lihat deh, ini hasil ini. Iya, bagus banget. Yan keren banget bisa ngedit. Kalau jago ngedit enak banget ya zaman sekarang. Soalnya bisa dapat uang yang banyak. Ya benar Ci, tapi sayangnya Indo kebanyak yang kayak gitu. Ya harusnya kan pemerintah Indonesia bisa ngasih edukasi pengangguran dari usaha menjadi pelatihan menjahit gitu. Ya terusan, kayaknya kalau dibangun pusat pelatihan itu bisa mengurangi angka pengangguran nggak sih? Ya dia bisa banget, soalnya mereka bisa buka usaha sendiri. Bener Dim, jadi itu juga salah satu upaya biar ekonomi negara kita jadi lebih maju dan orang-orangnya membeli produk lokal. Ya betul, dengan beli produk lokal juga merupakan salah satu upaya agar ekonomi negara kita tidak dikuasai oleh negara lain. Iya ya. Aduh, bapaknya udah datang aja ya, cepet duduk di bangku masing-masing. Ih, baik. Cuma tas doang. Ada guru. Pak, saya mau bertanya, kalau misalnya ada contoh pengangguran, Yes. Sampaikan aja. ya boleh. Putri Samarian belum datang ya? Katanya mau kesini. Putri Samarian belum datang ya? Katanya mau kesini. Kalian kan? 3. Aku kemarin aku Aku kemarin aku. Emang ini masalah. Hei kemarin. Mana? Jadi Dan bang. aku kemarin beli sepatu loh. Astagfirullah Dimas. Aku kemarin beli sepatu loh di mall A. Barangnya bagus banget, harganya juga murah. Wah, mana lihat sih kayaknya bagus deh. Nih, halus banget kan? Oh iya, ini bagus banget. Aku kemarin beli tas. Sedih. Udah dikat. Tuh. Wah, murah banget ya. Which? Emang ya kalau produk luar negeri itu barangnya pada bagus-bagus, mana Bener Dim, kita kan baru bikin satu tutup video. Bener Dim, kita kan baru. Ada ya. Bener kan Dim? Astaga. Lemari ini berapa ya, Mas? Ini cuma 100.000 aja, murah kok. Ini mahal banget, bisa konek. Cuma cari di tempat lain aja. Yes. Aduh, kan? Ah, 3. langsung ke dalam. Sok. Ya, Cin. Masuk lah. di pohon deui. Langsung nih. Dekatan. Ngomong Sok. pelatihan nganggur anjing pelatihan ngangguran nih. Menjahit. Ya dia bisa banget, soalnya mereka bisa buka usaha sendiri. Bener Dim. Terus ini. Iya ya, bapaknya udah datang. Ayo, cut. Diem